Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi juga. Perkenalkan, nama saya Suster Elfrida Saragi. Di sini saya dari Universitas Sari Mutiara. Di sini saya akan menyampaikan penyuluhan tentang kanker ovarium stadium 1 kepada Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu bersedia? Bersedia. Baiklah Bapak Ibu. Sebelum saya menyampaikan isi materi saya, mohon kepada Bapak dan Ibu sebelum saya menyampaikan, apa Bapak Ibu sudah mengetahui apa itu kanker ovarium stadium 1? Baiklah Bu, kalau memang Bapak Ibu belum mengerti apa itu tentang ovarium stadium 1, saya akan menjelaskan. Kanker ovarium stadium 1 yaitu kanker yang tumbuh dan berkembang pada ovarium atau indung telur, yaitu dua organ yang berada di sisi kanan dan kiri rahim. Kanker ini bisa terjadi pada wanita berusia menengah maupun wanita yang telah lanjut. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan dari Bapak dan Ibu? Tidak. Baik, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, saya lanjut. Adapun gejala kanker ovarium stadium awal yang umum terjadi seperti yang pertama, sering merasakan nyeri di bagian perut. Yang kedua, kehilangan selera makan dan selalu merasa kenyang. Yang ketiga, sembelit. Yang keempat, mual dan muntah serta perut terasa kembung. Yang kelima, selalu merasa kelelahan. Yang keenam, terjadi penurunan atau kenaikan berat badan yang diinspekkan tanpa diketahui sebabnya. Yang ketujuh, napas pendek-pendek. Yang kedelapan, selalu merasa ingin buang air kecil setiap saat. Yang kedelapan, ukuran perut semakin membesar. Yang kesembilan, terjadi perdarahan di vagina sekaligus tidak sering menstruasi. Yang kesepuluh, sering sakit kepala. Dari gejala yang saya jelaskan, apakah ada yang ingin Bapak Ibu tanyakan? Atau gimana gitu yang kurang mengerti dari yang saya sampaikan? Baiklah, kalau memang tidak ada, saya lanjut. Penyebab kanker ovarium. Hingga saat ini, dokter tidak memiliki kesimpulan pasti untuk masalah ini. Secara umum, kanker biasanya terjadi dikarenakan adanya perubahan gen pada tubuh seseorang yang menyebabkan sel-sel normal berkembang menjadi sel-sel kanker. Kemudian sel-sel tersebut akan diduplikasi diri dan membuat tumor. Selain itu, sel-sel ini juga menyerang sel-sel sekitarnya dan menyerang ke organ lainnya. Faktor resiko kanker ovarium. Ada banyak faktor resiko untuk kanker ovarium, yaitu yang pertama, wanita yang memiliki sedikit anak. Semakin sedikit anak yang dimiliki seseorang wanita, semakin tinggi resiko ia terkena kanker ovarium. Yang kedua, wanita yang mengalami kanker payudara akan memiliki anggota keluarga yang memiliki kanker payudara. Yang ketiga, wanita yang melakukan terapi pengganti estrogen selama lebih dari 5 tahun. Yang keempat, wanita lanjut usia. Dari penyebab dan faktor resiko yang saya sampaikan, ada yang ingin Bapak Ibu tanyakan? Tidak ada, Suster. Baik, saya lanjut. Cara pengobatan di rumah. Di sini ada beberapa cara pengobatan yang bisa kita lakukan di rumah. Yang pertama, tetap ikuti pemeriksaan dokter untuk mengikuti perkembangan penyakit, juga untuk mengetahui kondisi kesehatan kamu. Yang kedua, ikutilah petunjuk yang diberikan oleh dokter dan jangan mengonsumsi obat tanpa mengkonsultasinya kepada dokter terlebih dahulu. Jangan lupa mengkonsumsi obat yang telah dianjurkan oleh dokter. Yang ketiga, hubungi dokter mengenai efek samping dari obat yang kamu konsumsi. Yang keempat, konsumsilah makanan yang sehat seperti sayuran, biji-bijian dengan kandungan lemak yang sedikit. Yang kelima, jagalah berat badan dan tetap berolahraga. Terapi yang perlu dilakukan, yang pertama radioterapi, yang kedua kemoterapi, yang ketiga operasi. Persiapan saat akan menghadapi kemoterapi.
Yang pertama itu tes darah standar, yang kedua tes radiologi, yang ketiga tes gigi, yang keempat podiatrik evaluation, yang kelima istirahat, yang keenam bertanya tentang efek samping, yang ketujuh mempersiapkan rencana untuk aktivitas sehari-hari. Manfaat kemoterapi. Yang pertama pengobatan. Beberapa jenis kanker dapat disembuhkan dengan cara yang kedua kontrol, menghambat perkembangan kanker agar tidak menyerang ke jaringan lainnya. Yang ketiga mengurangi gejala. Mengurangi gejala yang timbul, meringankan rasa sakit, memperkecil ukuran kanker yang diserang. Baik Bapak Ibu, dari sekian yang banyak saya sampaikan materi, apakah saya berikan kepada Bapak dan Ibu untuk bertanya kepada saya jika ada yang ingin ditanyakan? Silakan Bu. Apakah Bapak dan Ibu sudah mengerti dengan materi yang saya sampaikan? Sudah, Sus. Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, saya akhiri penyuluhan ini dengan selamat sore. Selamat sore Bapak Ibu. Selamat sore, Sus.